sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi, dan pusat hiburan, Jakarta sepertinya tidak habisnya membuat inovasi. Salah satunya adalah yang akan saya ikuti kali ini, yakni Open Top Tour Jakarta, yang beberapa waktu lalu baru saja meluncurkan tur barunya, yang bertema Jakarta Heritage. Oke, seperti apa keseruan tur kali ini? Untuk informasi seperti pembelian tiket, harga, jam keberangkatan, dan lain-lain ada di dalam video berikut. Pastikan kalian tidak skip videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Media. Kali ini saya udah ada di seberang lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pada sore kali ini saya akan mencoba ikut Open Top Tour Jakarta Heritage yang jam keberangkatannya paling pertama yaitu di jam 4 sore nanti. Untuk titik kumpul dan keberangkatannya ada di pos blok yang jaraknya sekitar 600 meter dari lapangan Banteng ini. Lapangan Banteng ini posisinya sangat strategis ya. Tepat di sisi barat atau di sebelah kiri saya terdapat Masjid Istiqlal. Di sisi utara atau di depan nanti ada Katedral Santa Perawan Maria. Di barat daya 700 meter dari sini ada Monumen Nasional atau Monas yang bersebelahan dengan Stasiun Gambir. Dan 2 km di sebelah tenggara terdapat Stasiun Pasar Senen. Jadi bagi kalian yang datang dari luar kota terus masih punya waktu dan tenaga sebelum jam keberangkatan tur nanti, kalian boleh mampir dulu di sekitaran lapangan Banteng ini. Dan buat yang haus atau lapar jangan khawatir karena di sini juga banyak penjual makanan keliling. Buat yang belum tahu, Open Top Tour ini adalah tur dalam kota mengelilingi beberapa area dengan tema tertentu menggunakan bus tingkat dengan atap terbuka. Saat ini terdapat 2 tema tur yang berbeda, yakni Jakarta Heritage yang baru diresmikan beberapa waktu lalu dan akan kita ikuti di video ini, dan Jakarta Skyline yang sudah agak lama berjalan beberapa waktu lalu, yang pernah viral di YouTube saat David Gadgetin diwawancara oleh reporter TV One. Untuk perbedaannya ada di rutenya. Kalau Jakarta Heritage rutenya mengelilingi wilayah Welterverden dengan objek bangunan atau tempat yang mempunyai nilai sejarah. Kalau Jakarta Heritage rutenya dimulai dari pos blok, lalu ke arah Taman Lapangan Banteng, terus mengarah ke wilayah Gambir hingga berputar di Tugu Tani. Dari Tugu Tani mengarah ke Jalan Merdeka Selatan, berbelok ke Patung Kuda, lalu melintas di Jalan Merdeka Barat, lurus hingga Simpang Harmoni. Dari Simpang Harmoni berbelok ke Jalan Juanda, kemudian belok lagi di Jalan Veteran 3, lalu belok kiri kembali ke arah Lapangan Banteng. Dari Lapangan Banteng kemudian belok kanan hingga kembali ke titik start di pos blok. Sedangkan Jakarta Skyline rutenya mengelilingi sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, mulai dari Senayan hingga Bundaran HI dengan objek Gedung Pencakar Langit. Dengan titik start di Ratu Plaza, kemudian lurus terus melewati Simpang Semanggi, kemudian lurus melewati Duku Atas hingga tiba di Bundaran HI. Setelah berputar di Bundaran HI, kembali melewati rute tadi, lurus terus hingga Bundaran Senayan dan tiba kembali di titik awal tadi di Ratu Plaza. Oh ya, untuk pembelian tiketnya lewat aplikasi Transjakarta yang udah ada di Play Store dan App Store. Kalau udah install, buka aplikasi Transjakartanya. Lalu klik tab tiket yang ada di menu bawah, kemudian pilih dan klik Open Top Tour of Jakarta. Lalu pilih tour yang ingin diikuti. Kali ini saya pilih Jakarta Heritage.
Lalu pilih tanggal keberangkatan. Setelah pilih tanggal keberangkatan, pilih jadwal turnya. Terdapat 4 jadwal tur dalam sehari. Untuk sunset tour ada di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan 17.30 waktu Indonesia Barat. Lalu ada night tour ada di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan terakhir di 20.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu isi jumlah tiket yang ingin dibeli. Jika sudah, isi identitas seperti nama, alamat email, dan nomor WhatsApp. Lalu checklist 7 syarat dan ketentuan. Jika sudah, klik pesan, lalu lakukan pembayaran. Saat ini pembayaran bisa dilakukan menggunakan beberapa metode. Jika sudah melakukan pembayaran, tiket bisa kalian lihat di menu tiket tadi. Kemudian klik menu tiket saya. Nanti sebelum jam keberangkatan, kalian harus menunjukkan tiket tersebut, lalu check-in ke petugas yang ada di outlet Open Top Tour yang ada di titik keberangkatan. Nah, itu bus tingkatnya udah terlihat. Sebelum check-in ke petugasnya, kita lihat dulu sekilas eksterior dari bis tingkat ini. Seperti yang bisa dilihat, bis ini menggunakan bodi Lexus garapan karoseri Piala Mas asal Malang, Jawa Timur. Basicnya menggunakan bodi Highlander buatan karoseri New Armada, terus dirombak di karoseri Piala Mas. Dengan perubahan yang paling terlihat adalah setengah atap di bagian dek atasnya yang dipotong menjadi terbuka. Untuk chassisnya menggunakan Mercedes-Benz OC 500 RF 2542 dengan daya angkut 25 ton dan daya 420 horsepower. Untuk lokasi parkirnya tepat ada di depan pos bloknya. Jadi kalau kalian belum pernah ke pos blok, patokannya cukup lihat ada bis tingkat parkir di sini. Oke, kita langsung masuk ke dalam pos bloknya buat check-in di outlet Open Top Tour-nya. Untuk lokasi outletnya ada di sini ya. Masuknya nanti ada pintu ke kiri. Untuk penampakan interior outletnya seperti ini. Nah, ini ada rute yang akan kita lalui nanti. Di dalam outletnya juga menjual beberapa merchandise seperti tumbler, paper bag, t-shirt, dan kemeja yang harganya standar di outlet baju. Dengan harga tiket 50.000 per orang, yang kita dapat adalah satu voucher diskon 20% untuk pembelian minuman di Filosofi Kopi. Lalu ada 3 stiker yang bisa kalian pilih dan tiketnya berbentuk gelang seperti ini. Karena masih ada waktu, kita lihat-lihat dulu gedung pos bloknya. Sebelum jadi pos blok, gedung ini adalah gedung filateli yang dibangun pada tahun 1912 dengan fungsi sebagai kantor pos utama di wilayah Weltevreden. Buat yang belum tahu filateli itu apa, filateli adalah kegiatan mengkoleksi dan mempelajari perangko. Jadi sebelum zaman secanggih sekarang,
Orang-orang antar daerah berkirim pesan melalui surat yang dimasukkan ke dalam amplop, dan di amplop tersebut selain berisi alamat pengirim dan tujuan, juga ditempel perangko sebagai bukti pembayaran biaya jasa pengiriman surat tersebut. Nah, pada zaman itu perangko-perangko ini punya desain yang bervariasi dan unik-unik. Ada juga perangko yang keluar pada saat event-event besar tertentu atau bergambar tokoh-tokoh populer tertentu. Makanya kenapa perangko itu dikoleksi, karena memiliki cerita dan informasi yang unik di balik desainnya. Saat ini saya dan peserta lain sedang menunggu jam keberangkatan tur ini, yakni pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Oke, setelah diberi arahan, semua peserta tur diperbolehkan masuk ke dalam bisnya. Karena pintu masuknya persis di pinggir jalan, perhatikan arus lalu lintasnya ya. Bentuk headphone-nya kayak gini. Pastiin warna lampu LED-nya warna merah. Tasnya di atas aja.
Busnya saya taruh di bagian belakang sini. Pukul 16:06 busnya mulai diberangkatkan. Tema kita ini Jakarta Heritage. Oke, selamat sore semuanya.
hati-hati, silakan menunduk. Tahan. Ya, seperti kembali. Di sisi sebelah kiri ini juga merupakan cabang budaya, yaitu Galeri Seni Indonesia, Cagar Budaya, Museum Kehidupan Modern dan Kontemporer. Museum awal mulanya adalah milik peninggalan Belanda, kemudian digunakan sebagai asrama wanita. Dan juga di bangunan sisi sebelah kirinya ini
Nanti dulu menendung. Jawabannya nanti ya. 12 ya. Ada yang lain, jawaban yang lain? Nggak lewat.
Dan gak berasa kita udah tiba di ujung perjalanan tour kali ini. Sekilas review mengenai perjalanan tour dari Open Top Tour kali ini yang bertema Jakarta Heritage. Pertama, untuk lokasi startnya yang ada di pos blok cukup strategis. Dan untuk outletnya juga nggak jauh dari pintu masuk pos bloknya. Lalu dari segi layanan, untuk semua krunya baik guide atau yang berjaga di outletnya ramah selama tour. Guide-nya menjelaskan dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami, dan juga pembawaannya nggak kaku. Dari segi unit bisnya bagus, suspensinya masih berasa empuk. Di sepanjang dek atas yang atapnya terbuka terdapat pegangan, jadi aman. Lalu pembawaan drivernya juga halus, nggak ada manuver yang bikin peserta kaget. Dari fasilitas seperti headphone-nya ini mantap sih. Bisa dibilang salah satu headphone terbaik yang pernah saya coba. Busanya empuk, bahannya halus, terus suaranya proper, nggak cempreng dan juga nggak ngebas. Terus antara suara dari guide-nya sama backsound-nya itu menurut saya pas. Di harga 50.000 per orang yang kita dapat, selain turnya ada stiker dan voucher diskon minuman, menurut saya sudah cukup oke. Walaupun nggak dapat voucher, mungkin nanti boleh diganti dengan air mineral 300 ml atau permen juga nggak apa-apa sih. Untuk harga merchandise-nya seperti kaos atau kemejanya pun masih standar harga toko baju. Untuk kekurangannya menurut saya adalah karena Open Top Tour ini diberikan kesempatan untuk dokumentasi seperti foto atau video, ada beberapa objek yang sebenarnya menarik untuk didokumentasikan, tapi terhalang rimbunnya pepohonan. Di satu sisi jadi terhalang visibilitasnya, tapi di sisi lain kalau dipangkas malah akan bikin suasana lokasinya jadi panas. Jakarta dijadikan salah satu cagar budaya dan diperindah lagi. Makanya pada 2012 dibuat tenan-tenan nih, sulap buat tenan-tenan untuk anak-anak. Mau nukerin ini, Mbak? Bentar ya, Kak. Selain kopi bisa kan ya? Selain kopi bisa. Alamat juga ada di sini. Ya, makasih. Oh, ini belum dikasih gula? Belum. Oh ya, makasih. Oke, untuk video tour Jakarta Heritage-nya sampai di sini dulu. Tapi saya nggak akan langsung balik. Habis ini kita akan coba sensasi tour Jakarta Skyview-nya, tapi yang malam hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video perjalanan saya selanjutnya.